apa-apaan sih, Bianca? Hah? Mama tuh capek-capek. Sampai di rumah kamu marah-marah nggak jelas. Kenapa sih? Gimana aku nggak kusut, Ma? Gimana aku nggak tambah kesel? Kalau rencanaku semuanya selalu aja gagal. Sekarang Mas Dimas nyuruh. Sekarang Mas Dimas nyuruh bayinya sama Aisyah tidur di kamar Mas Dimas, Ma. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Aku nggak terima, Ma. Ya udah, kan Mama udah bilang sama kamu berkali-kali, kita udahin semua ini. Kita pergi tinggal di luar negeri atau kita tinggal di Bali, terserah di mana aja bisa. Kan kita megang uang banyak dari harta warisan Papa Herman itu, iya kan? Mau ngapain sih pusing-pusing ribet-ribet lagi di sini? Enggak, Ma, enggak, aku nggak bisa. Mama tahu kan aku nggak bisa. Kalau aku nggak menyaksikan dengan mata kepala aku sendiri kehancuran Aisyah, aku nggak akan pergi, Ma. Aku nggak akan pergi sebelum aku melihat Aisyah hancur dengan mata kepala aku sendiri. Aku nggak mau pergi. Malam ini aku bakal tidur sekanjang lagi sama Mas Dimas. Aduh, tapi kenapa pangkasnya canggung banget ya? Kenapa? Muka kamu kayaknya gak suka tidur satu ranjang sama aku. Ya udah, kalau gitu aku tidur di sofa aja. Enggak, jangan Mas. Mas Dimas kan baru sembuh. Mau tidur di kasur aja, jangan di sofa. Dino nangis. Mas, anak-anak tidur di sini ya. Kasihan. Ya udah, sini.
Aisyah udah satu kamar lagi sama Dimas. Berarti mereka bentar lagi baikan dong. Kalau mereka baikan, berarti mikir apa sih gue nih? Kalau emang itu yang bikin Aisyah bahagia, ya harusnya gue seneng dong. Gue perlu kopi nih kayaknya. Natasha. Iya, Pak Setia. Mumpung lo ada waktu, boleh kita bicara? Boleh. Pasti mau saya buatin kopi juga? No, thank you. Duduk. Gue harap lo mau jujur sama gue. Soal apa ya, Pak? Apa rencana sebenarnya lo di sini? Rencana? Rencana apa sih maksud Bapak sih? Saya nggak ngerti. Udahlah, Natasha. Gue udah tahu semuanya. Tentang kebencian lo sama Dimas. Tentang lo adiknya Trisha. Dan dia meninggal, lo pikir itu karena Dimas. Dan gak mungkin kebencian sebesar itu berubah menjadi kebaikan hati yang tulus. Itu gak mungkin. Pasti lo punya rencana. Pak Setia, masalah itu udah jadi cerita lama buat saya. Itu adalah buku yang udah saya tutup, Pak. Sekarang saya ada di sini tulus karena saya mau bantu Mas Dimas, karena saya mau bantu Aisyah supaya Aisyah bisa sembuh. Terserah kalau Pak Setia mau percaya sama saya atau enggak, itu urusan Bapak. Oke. Gue simpan semua kata-kata lo. Tapi kalau sampai lo bohong, Natasha, dan lo merencanakan sesuatu yang dan itu tujuannya untuk menyakiti Aisyah, lo berhadapan sama gue. Boleh Pak Setia jujur sama saya? Pak Setia cinta ya sama Aisyah? Bukan urusan lo. Dan apapun perasaan gue terhadap Aisyah, dia gak pernah membalas. Jadi kalau lu pikir gue punya skandal sama Aisyah, lo salah. Gimana? Kamu udah sampai di dalam rumah? Iya, Bu Bianca. Saya sedang menuju jendela kamar Pak Dimas sekarang. Bagus. Kalau begitu kamu jalankan rencana kita dengan sangat hati-hati dan jangan berisik. Baik, Bu. Bangun sayang. Aus ya?
Haus ya? Aisyah. Astagfirullahaladzim! Kamu kenapa? Mas, itu ada orang pakai topeng di luar, serem banget, Mas. Mas, cepetan, Mas. Nggak ada apa-apa. Ada, Mas. Ada, Mas. Ada, Mas. Aku nggak bohong, Mas. Nggak ada siapa-siapa, Aisyah. Untung nggak ada yang lihat. Aisyah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tadi beneran ada, Mas. Aku beneran nggak bohong, Mas. Ada, Mas. Yaudah, aku coba cek di luar ya. Dim, ada apaan? Tadi Aisyah lihat ada orang pakai topeng, kayak mau menyusup. Aisyah lihatnya dari jendela. Astaga, Saya mau lihat ini ya. gue juga ikut. Pak, panggil semua anggota. Siapa? Semua anggota merapat ke pos 1. Apa ada orang yang bertopeng masuk ke dalam rumah? Nggak ada, Pak. Coba sekarang kalian cek di sudut-sudut rumah. Karena istri saya melihat ada orang yang bertopeng masuk ke dalam rumah. Istri saya melihat di depan jendela kamar saya. Siapa? Siap. Kamu berdua ikut saya. Kamu kasih tahu Adul cek di belakang rumah. Siap. Mari. Kamu cari sebelah sana. Kamu juga cari sebelah sana. Siap. Di bawah mobilnya. Ayo, cari tempat lain. Siap. Cepat. Ayo, cepat. Cepat. Mana dia? Nggak ada orangnya. Gimana? Nggak ada, Pak. Sama sekali nggak ada yang mencurigakan. Siapa? Nggak ada, Pak. Gue cek CCTV. Lo ke kamar 3 anak-anak. Ya. Kalian berjaga lagi. Saya mohon. Jangan sampai ada yang lengah. Saya nggak mau ada siapapun masuk ke dalam rumah saya. Siapa? Siap. Mari bertugas. Yes, pasti kali ini rencana aku berhasil.
Kamu gak usah takut, gak usah khawatir ya. Sekarang Pak Setia sama Mas Dimas lagi cek seluruh rumah. Gimana kalau misalnya nggak ketemu? Terus mereka nggak percaya lagi sama aku. Aku yakin pasti bakal ada psikiater lain yang datang ke sini. Udah, nggak usah dijawab, Mbak. Aku udah tahu jawabannya apa. Mendingan sekarang juga Mbak keluar ya. Gak perlu juga aku ditenangin sama Mbak. Aku lebih nyaman sendirian ketimbang sama Mbak. Ya udah kalau gitu, aku permisi ya. Mas Dimas, gimana ketemu nggak? Nggak ada siapa-siapa, Aisyah. Udah, kamu tenang aja. Aku udah suruh satpam untuk jaga rumah ini lebih detail, lebih teliti. Kamu istirahat. Gimana aku mau istirahat? Malah sedang penjahat aja belum ketemu. Aku nggak bisa, aku takut Mas kalau misalnya anak-anak kenapa-napa. Aku harus jaga anak-anak. Aisyah, kamu kemana? Udah, kamu tenang aja. Ketakutan kamu nggak akan terjadi, percaya sama aku. Sekarang kamu istirahat. Capek aku ngomong sama kamu. Natasya? Natasya? Mas ngapain manggil Natasya? Iya Mas. Aku bisa minta tolong. Kasih obat penenang ke Aisyah biar dia bisa tidur. Enggak, jangan Mbak. Jangan kasih aku obat penenang Mbak. Aku nggak mau. Mas, aku nggak mau, Mas. Cepet Natasya. Enggak, Mbak Natasya jangan. Mbak, Mas. Mbak, jangan Mbak. Aisyah. Aisyah diminum dulu ya. Ya, aku nggak mau. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Aisyah, tolong. Kamu jangan keras kepala ya. Tapi aku nggak mau, Mas Dimas. Aku nggak mau minum obat penenang. Aisyah. Sekarang kamu dengerin aku. Yang ada di sini bukan satpam aja yang jagain rumah, tapi ada aku. Aku akan jaga kamu dan anak-anak dengan nyawaku. Paham kamu? Sekarang kamu minum obat penenang. Biar kamu bisa tidur dan istirahat. Serahkan semua hidup kamu sama aku. Seperti sebelumnya. Dulu aku percaya sama kamu. Dan sekarang aku juga percaya sama kamu, Mas.
Apa benar ya? Aisyah halu. Apa mungkin semua ini perbuatannya Bianca? Dan dibantu sama seseorang. Aku curiga sama Mama. Apa Mama terlibat? Itu di dekat jendela kamar Dimas. Bayangan siapa itu? Yang jelas bukan security. Karena bajunya beda. Kalau emang benar penyusup itu masuk ke rumah Dimas, berarti apa yang dibilang Aisyah itu benar semua. Nyata. Marisa, sarapan yuk. Ini mainan kamu baru semua, banyak lagi. Siapa yang beliin? Kan Kaisa nggak boleh bilang ya, tapi Kaisa juga nggak mau bohong, kan dosa. Udah deh, mendingan Kaisa diem aja. Kamu ditanya papa kok diem aja? Kan Kaisa lagi main, Pak. Ya udah. Papa tungguin. Tapi sebentar lagi sarapan ya. Iya, Pak. Kalian! Keluar semua sini. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Jawab lagi. Kalian tuh kerjanya bener becus. Lama-lama kalian semua itu cuma makan gaji buta aja dari saya. Kerja semuanya nggak ada yang beres. Masih kerja aja nggak becus. Kalian tuh ya cuma bisanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Lama-lama orang ini makin nyebelin. Udah toh, sabar. Tahan dulu. Kita masih butuh duit. Itu ngapain lagi bisik-bisik, hah? Bisik-bisik. Jaga yang benar. Iya, Bu. Siap. Iya, Bu. Gak ada yang beres. Lo harus lihat. Gue ada bukti rekaman CCTV rumah lo. Aisyah tuh nggak halu, Dim. Berarti dia benar. Di dekat jendela kamarnya tuh ada bayangan orang. Berarti memang ada penyusup. Ya udah, sekarang kita coba cek ke jendela. Yuk. Di jendela ini nih, kata Aisyah dia lihat orang. Dim. Ada jejak kaki. Iya, baru kelihatan. Berarti memang benar ada orang di sini. Tapi kok bisa ada orang masuk ke sini? Satpam kan banyak, terus ada CCTV.
Tadinya gue juga berpikir kok bisa gitu. Tapi gue emang udah curiga dari awal sama satu orang. Dia itu satpam yang kerja di rumah lo. Dari mana kamu tahu? Karena itu orang mencurigakan dari awal. Gerak-geriknya semua, makanya gue ikutin sampai dia ke rumahnya. Dan gue menemukan banyak kejanggalan sana. Kamu ke rumahnya? Iya, Tujuan kamu lakukan itu apa? ya sama seperti lo. Untuk melindungi Aisyah. Jadi Dim, udah ya, please. Nggak usah gengsi-gengsian. Ya, karena gue ngelakuin ini semua untuk melindungi Aisyah. Nggak ada pikiran gue untuk ngerebut. Atau lo mau sekarang kita ke rumah satpam itu? Boleh. Ayo. Itu ada cewek cakep tuh. Wih, ada cewek cantik nih. Kemana, Neng? Iya nih. Kemana, Neng? Kemana nih? Kemana? Ada chat aku. Hah? Neng, teman dia. Kejar, Aisyah. Aisyah, semua bencana di rumah ini ada sejak ada kamu. Harusnya kamu udah di rumah sakit jiwa atau di kuburan. Lydia? Ya, Ibu ngapain di sini? tadi Mama mau lihat Arjuna dan Fadil, terus tahu-tahu Mama dengar suara kamu teriak-teriak. Ya, Mama mau bangunin kamu. Mama kesini karena Mama penasaran. Takutnya kamu kumat lagi. Karena kamu kan lagi stres. Ternyata beneran kamu stres, teriak-teriak. Seram ya. Seram tinggal serumah sama orang stres. Ya Allah, mimpi aku tadi justru itu nyelamatin aku. Aisyah, bangun Aisyah. Bangun.
kenapa pria tadi malah nyuruh aku bangun. Tapi seandainya kalau aku nggak bangun, aku nggak tahu apa yang terjadi. Barusan Bu Lydia mau ngapain? Apa ya Bu Lydia sejahat itu? Atau jangan-jangan semua yang terjadi ini ada sangkut pautnya sama Bu Lydia? Dems, beberapa hari ini gue sama Akbar ngawasin rumah itu. Dan kita temuin banyak hal-hal aneh di sana. Maksud kamu apa? Kita dengar suara-suara aneh, terus Akbar lihat ada sosok perempuan yang kayak lagi dalam penyamaran. Dan katanya itu sosoknya mirip Bianca. Serius kamu? Iya. Mendingan sekarang kita masuk ke sana. Karena gue yakin banget ada yang nggak beres di sana. Ya udah, ayo. Aduh, letak bete banget ya. Gimana kalau kita main tinju? Hah? Ada aja. Tinju mana samsaknya? Apaan sih? Ayo. Jangan, Bang. Aduh. Ayo, tinju yang bener. Bisa. Berhenti! Pak Dimas, tolong saya, Pak. Saya disekap. Saya diculik, Pak. Di hari pertama saya kerja di rumah Bapak, ada orang jahat, Pak. Komplotan dari mereka yang menggantikan saya di rumah Bapak. Berisik! Ini baru seru nih. Kita tinju beneran. Ayo, siapa yang nyuruh kalian? Bu Bianca, Bang. Bianca? Hah? Iya, Bang. Ajar Bianca. Dari awal emang gue yakin, Dim. Bianca semua nih pelakunya. Ya udah, kalau gitu mendingan kita bawa mereka ke kantor polisi. Bang, jangan, Bang. Bang, ampun, Bang. Bang, jangan, Bang. Bang, jangan bawa saya ke kantor polisi, Bang. Saya melakukan ini semuanya terpaksa, Bang. Iya, Bang. Sebenarnya ibu kita itu lagi dirawat di rumah sakit, Bang. Jadi kita butuh biaya, Bang. Kita juga sebenarnya kakak Adi, Bang. Jangan dilaporin polisi ya, Bang, ya. Please, Bang. Ntar ibu kita nggak ada yang ngurus, Bang. Ibu kalian di rumah sakit mana? Di rumah sakit Sehat Indah, Bang. Antar kita ke sana. Ayo, Bang. Yuk. Dimas, tunggu. Ternyata bener. Semua pembayaran pakai kredit card atas nama Bianca. Terlaluan, Bianca. Tapi tenang aja. Ini bisa jadi bukti untuk kita nangkep Bianca. Yes.
Dokter bilang tangan aku udah normal. Udah nggak perlu cek-cek lagi deh. Kok Mas Dimas bisa bareng mereka sih? Berarti semuanya udah kebongkar loh. Mbak, hati-hati dong. Mama? Mama! Apa sih Bianca? Kamu itu teriak-teriak bikin mama panik deh. Kenapa, Nak? Kayaknya Mas Dimas udah tahu deh semuanya. Udah tahu kalau aku pelakunya. Hah? Maksud kamu? Iya, tadi aku ngeliat Mas Dimas sama Setia ada di rumah sakit dan sama preman sewa anakku itu. Aduh, gimana nih? Gawat kalau kayak gini caranya. Kita harus segera pergi dari sini, Bianca. Kalau enggak, Mama yakin Dimas akan mencari dan menemukan kamu sampai dapat. Enggak, Ma. Aku nggak akan pergi tanpa Karissa. Aku nggak mau pergi tanpa Karissa, Ma. Kamu ini apa sih? Masih mikirin Karissa? Udah. Nggak usah mikirin Karissa. Mendingan kita harus selamatkan diri kamu dan juga diri Mama. Kita pergi dari sini sekarang juga. Atau kamu masuk di penjara? Mau? Enggak, Ma. Kamu dengerin Mama sekarang, bantuin Mama packing, kita pergi dari sini. Ayo. Dimas. Apa rencana lu sekarang? Saya akan pulang ke rumah dan pecat semua satpam yang ada di rumah. Saya nggak mau ada lagi orang yang dimanfaatkan. Dan kemudian, saya harus minta maaf sama Aisyah. Setelah itu, saya urus Bianca. Aisyah. Ini pasti Dimas mau marah-marah lagi deh sama Aisyah. Ada masalah apa ya kira-kira? Tapi baguslah. Kenapa, Mas? Maafin aku, Aisyah. Aku udah kasar sama kamu. Aku udah gak percaya sama kamu. Aku udah salah besar. Padahal semua omongan kamu itu benar. OMG, apa-apaan ini? Dimas pakai peluk Aisyah, terus pakai minta maaf segala lagi. Aku harus kasih tahu Bianca kalau begini. Maafin aku, Aisyah. Mas, ini sebenarnya ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu kayak gini, Mas? Wah, kacau nih. Aduh, nyebelin banget sih. Aku harus telepon Bianca nih. Bianca.
Halo, iya Mama. Bianca, jadi Dimas sama Aisyah itu udah baikan. Apa? Jadi Dimas itu ya udah minta maaf sama Aisyah. Mas Dimas minta maaf ke Aisyah? Iya, nih asal kamu tahu aja ya. Jadi tadi pas Dimas pulang, dia langsung nyamperin Aisyah, terus dia minta maaf. Dan yang paling nyebelin adalah dia itu pakai melukin Aisyah. Kesel deh mama ngeliatnya, gak suka banget. Ini berarti Bianca, semua rencana kamu udah kebongkar loh. Berarti kamu udah gagal. Iya, Ma. Rencana aku udah kebongkar semuanya. Dan Mas sudah tahu semuanya. Kalau aku pelakunya. Kamu udah tahu? Kok kamu nggak kasih tahu ke Mama? Aku nggak sempat, Ma. Aku nggak sempat. Gimana sih? Kok nggak sempet? Kacau kamu ya. Terus berarti sekarang gimana nih? Hah? Gimana? Terus apa lagi, Ma? Aku nggak punya pilihan lain selain aku harus menjauh. Aku harus pergi dari sini. Aku harus pergi jauh dari semuanya. Dan aku nggak mau ditangkap sama Mas Dimas. Aku nggak mau. Aku nggak mau masuk penjara. Ma bisa tolong Bianca untuk yang terakhir kalinya, Ma. Mama tolong siapin Karissa ya, Ma. Karena aku nggak bisa pergi tanpa Karissa. Mama siapin Karissa ya, Ma. Nanti Bianca jemput. Sekarang Mama lakuin ini. Mama lakuin. Nanti aku cerita sama kamu. Sekarang ada hal penting yang harus aku lakukan. Aku pergi dulu ya. Mas Dimas. Karissa lagi ngapain? Karissa lagi main, Oma. Enak aja. Bianca main perintah dan mau bawa Karissa. Dia lupa apa? Kalau Karissa juga adalah cucu aku. Cucu kandungku. Satu-satunya adalah dari Hans, putra kesayanganku yang meninggal gara-gara dia. Dia udah buat aku kehilangan Hans. Jadi jangan harap dia bisa ambil Karissa juga dari aku. Karissa belum bobo siang kan?
lu mau, Ma? Mau nggak bobo siangnya? Kali ini Oma ajak jalan-jalan naik mobil. Mau, Ma? Mau. Ayo kita jalan-jalan sekarang ya. Setia, tolong agak cepat sedikit ya. Iya. Mama cepetan. Ya, bawel. Aduh, mana jalannya hancur banget lagi nih. Ma cepetan dong, Ma. Awas, Setia, awas. Bentar. Bentar ya Pak. Maaf ya Pak. Aduh. Bang, tunggu bang, beli Apa bang. lagi sih Bu? Saya mau beli buah ini bang. Iya bentar Bu, Bentar. di pinggir aja Ibu. Saya buru-buru. Iya lagi masak. bentar ya. Tergosong masakan saya. Ya udah. Buah doang. Ya udah, berapa kilo? Pak, nggak bisa dipinggirin dulu Pak. Ya udah deh. Bang, bentar ya Bang ya. Ini jeruk aja bang, sekilo berapa bang? Dim, jangan. Ibu-ibu jangan dilawan, serem. Bukannya begitu Setia, kamu tahu sendiri kan? Takutnya kita telat, biar nggak keburu lari. Iya gue tahu, tapi mau gimana lagi? Daripada kena masalah. Ayo Bu, awas Bu. Banget. Aduh. Sebentar ya, orang cuma beli jeruk doang. Lama banget. Aduh. Ayo, Ma, cepetan. Keburu Mas datang. Bawel, jangan bawel Bianca, bukannya bantuin kamu sama mama. Kualat kamu nyuruh-nyuruh orang tua begini, aduh. Ma, ayo. Ayo, Ma, cepet, Ma. Wah, bawel kamu, bukannya bantuin.
Alhamdulillah lu sampai. Di sini aja. Oke. Lah, mobilnya Bianca mana, Dim? Bianca! Bianca! Bianca, keluar, Bianca! 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 Buka pintunya! Dim. Dim, kayaknya Bianca udah pergi. Mobilnya aja nggak ada. Udah, sabar. Terus sekarang kita harus gimana? Mana sih Bianca? Mana Ibu Lidianya belum datang si perempuan berkonde itu? Udah sejam loh kita nunggu di sini. Dikit lagi Mama jadi keripik nih. Panas tahu. Mama Lydia kemana ya, Ma? Aku udah bilang sama Mama Lydia untuk bawa Karis segera. Karena aku mau langsung berangkat. Aku udah bilang sama dia, aku mau langsung berangkat. Kenapa dia belum datang juga sampai sekarang? Coba dong Bianca kamu telepon deh. Yuk cepetan. Gak diangkat. Mama Lydia gak ngangkat telepon aku. Karissa. Gini. Gimana kalau kita pergi aja? Gak usah bawa Karissa. Daripada nanti kamu urusannya ditangkap sama polisi. Yuk kita berdua aja pergi ya. Apa Mama bilang? Aku gak akan pergi tanpa Karissa. Jadi Mama gak usah maksa-maksa aku. Susah ngomong sama kamu. Angkat, Ma, angkat. Angkat teleponnya, angkat. Telepon lagi. Telepon terus. Oke? Angkat teleponnya, angkat. Bianca. Pasti sekarang kamu lagi kesel banget kan? Kesel kan? Lagi pula memangnya kamu siapa? Berani-beraninya nyuruh-nyuruh saya. Apalagi ini urusannya dengan Karissa. Waktunya Kak Gisa bangun. Kak Gisa sayang, bangun yuk. Kok Kak Gisa nggak ada? Nah, kemana Kak Gisa? Astagfirullahaladzim. Bibi!
Aisyah kenapa? Karisa nggak ada di kamarnya. Nggak ada di kamarnya. Iya, terus juga semua pakaiannya juga nggak ada. Pakaiannya nggak ada. Kemana ya? Atau mungkin dia pergi sama Bu Lydia? Coba kamu telepon Bu Lydia. Gak diangkat sama sekali. Gak diangkat. Gimana ya? Kalau kita periksa aja kamar Bu Lydia ya? Iya, Yuk. Tunggu, mau kemana kamu? Aku mau jemput Karisa ke rumah Mas Dimas, lepasin. Kamu tuh jangan main-main ya. Mama nggak mau kamu ketemu sama Dimas. Dimas itu marah banget sama kamu. Kamu bisa ditangkap sama polisi loh. Aku nggak bisa pergi tanpa Karisa. Aku mau ke sana. Enggak, Mama nggak akan lepasin kamu. Kamu nggak boleh pergi ketemu sama Dimas. Nggak. Ma, kalau Mama nggak mau ikut aku ya udah aku pergi sendiri aja. Bianca! Halo, Pak. Ya, kantor polisi ya. Saya Dimas. Saya ingin melaporkan mobil saya yang hilang karena dicuri, Pak. Untuk plat nomornya saya kirim sekarang. Terima kasih, Pak. Tolong segera ya, Pak, dilakukan pencarian. Mas Dimas ngelaporin Bu Lydia ke polisi. Padanya tolong dicek, Pak. Ada apa sih, Pak? Ini saya lagi buru-buru, Pak. Jalan saya juga santai, nggak ngebut-ngebut, kok di-stopin sih? Maaf, Bu. Tapi mobil dengan plat nomor yang sama dengan mobil Ibu ini telah dilaporkan hilang. Ibu silakan ikut kami ke kantor polisi. Nanti bisa dijelaskan di kantor. Biar anggota kami yang bawa mobil ini. Silakan, mari. Karisa. Lepasin aku mau ketemu sama Karisa. Akhirnya aku ketemu kamu di sini, Bianca. Setia. Ayo, kita bawa Bianca ke kantor polisi. Lepasin. Awas, jangan pegang-pegang gue.